Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi atasnya. Qala Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab ini ya. Mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda atau berkata, innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Atau sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal juga dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Semua amal harus didasari niat. Dan amalan akan dibalas sesuai dengan niatnya gitu. Jadi jangan sampai salah niat. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya gitu. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa di antara manusia yang memiliki niat hijratuhu, hijrahnya lidunya, karena dunia ya, yusibuha, atau seorang wanita yang ia nikahi, awimro'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan tadi gitu. Hijrah di sini kalau kita ambil dari pemahaman hadis ini adalah hijrah itu kan pindah, ya, pindah satu tempat ke tempat lain, itu hijrah secara umum. Ya, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pindah dari kota Mekah ke Madinah, hijrah. Hijrah di sini tentang sebuah perbuatan atau sebuah langkah memperbaiki diri, ya itu lebih tepatnya. Jadi ada manusia yang hijrahnya karena Allah, berpindah dari sesuatu tidak baik menuju yang lebih baik, tapi niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka yang dia niatkan ya itulah yang akan mendapat balasan. Berarti sesuai hijrahnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu sesuai dengan niat untuk Allah dan Rasulnya. Tapi tidak jarang orang merubah sikap, merubah kepribadian, berubah atau pindah sesuatu yang tidak baik, kepribadiannya menjadi lebih baik, tapi tidak jarang niatnya itu karena wanita. Wanita yang dia nikahi. Oh, contoh, maaf, saya kenal sama anak kiai, masa saya nggak bisa ngaji, saya harus bisa ngaji, kan itu pindah namanya. Hijrah kan, yang tadinya tidak bisa ngaji, mau bisa ngaji itu hijrah. Yang tadinya nggak mau sholat jadi sholat, itu hijrah gitu. Tapi sayang, hijrahnya niatnya itu karena untuk wanita yang kita nikahi, maka itulah yang mendapat. Jadi nggak akan mendapatkan balasan dari Allah gitu maksudnya. Jadi pentingnya sebuah niat, dan bahkan niat ini merupakan satu komponen penting dalam ibadah dan diposisikan menjadi urutan pertama dalam sebuah niat, dalam sebuah ibadah. Apapun itu yang namanya rukun dalam ibadah, pasti niat urutan pertama. Wudu, niat pertama, rukun pertama ya niat.
Sholat, rukun pertama ya niat. Haji umroh, rukun pertama ya niat. Semuanya. Karena memang niat itu menentukan dari sebuah amalan. Amalan itu diterima Allah atau tidak tergantung niat. Kalau niatnya adalah semata-mata karena Allah, maka amalannya akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau amalan yang diniatkannya bukan karena Allah, maka itulah yang dia dapat, gitu. Dia hijrahnya ingin mendapatkan, ingin menikahi wanita, ya itu yang dia dapat. Tapi catatan di mata Allah, perubahan-perubahan hijrahnya tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, penting hadis ini, sangat penting. Malah seluruh orientasi hukum dalam Islam ini memposisikan niat sebagai hal yang pokok, gitu. Nggak boleh tidak, dan bila niat tidak ada dalam sebuah praktek ibadah, maka niat itu atau rukun ibadah tersebut tidak akan punya nilai, karena niat selalu ada di urutan pertama dalam sebuah ibadah. Kemudian di sini dijelaskan dalam syarahnya bahwa hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama Islam itu bertumpu pada dua sisi, pada dua hal. Sisi lahiriah dan sisi batiniah. Ibadah itu mencakup dua, yaitu lahiriah dibuktikan dengan perbuatan. Ya, perbuatan itu lahiriah. Ya, artinya sholat berarti harus dengan gerakan. Itu lahiriah kan, yang bergerak kan. Kayak orang puasa misalnya, berarti menahan diri dan lapar itu namanya tindakan lahiriah namanya. Nah, komponen yang keduanya adalah yang bersifat batiniah, yaitu niat. Gitu. Dalam hati soalnya, niat itu terletak dalam hati. Jadi ajaran Islam itu tertumpu pada dua hal, lahiriah dan batiniah. Lahiriah yang bersifat amalan, perbuatan yang harus dilakukan anggota badan, gitu ya. Dan ibadah aspek batiniah adalah aspek yang bersifat di hati. Tidak cukup orang ibadah dengan perbuatan saja tanpa niat, maka ibadahnya tidak diterima karena nggak punya dasar niat. Sebaliknya, seseorang cukup niat saja beribadah yang butuh ibadah yang butuh aplikasi gerakan, perbuatan, tapi dia cukup niat, cuma niat saja, maka juga demikian tidak akan dinilai ibadah. Contoh, saya niat sholat, tapi saya nggak gerakan, tidak ruku, tidak takbir, tidak sujud, tidak duduk di atas sujud, apakah dinamakan sholat? Tidak. Niat ibadah itu dua sisi yang penting. Lahiriah yaitu perbuatan amal perbuatan gitu ya, atau dilakukan dengan anggota badan, dan batiniahnya adalah niat gitu. Jadi tidak boleh lepas di dua hal ini. Pokok ibadah itu dua, niat sebagai aktivitas batiniah dan gerakan atau implementasi, aplikasi gitu ya, perbuatan diamalkan itu dalam bentuk lahiriahnya gitu ya. Nah, kemudian hadis ini juga menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mencakup sepertiga ilmu. Nah, hadis ini sepertiga ilmu karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal katanya, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Makanya kalau sholat itu kan definisinya gini. Sholat itu dalam bahasa adalah doa. Tapi menurut terminologinya, menurut istilahnya, sholat itu kan sebuah ucapan atau serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, di saat takbiratul ihram niat berlaku, gitu. Jadi komponen kita itu dalam hal itu harus tiga. Niat harus letakkan di hati, tapi diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan.
Maka menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hadis ini mencakup sepertiga ilmu gitu. Karena perbuatan manusia terkait dengan 3 hal, hati, lisan, dan perbuatan. Ibadah atau niat itu harus meliputi 3 ini. Niat letaknya di hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan dengan perbuatan gitu. Makanya ada orang mengatakan kalau niat apapun dilafalkan dengan lisan katanya nggak boleh. Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan 3 kali hadis ini sepertiga dari ilmu, karena memang manusia itu perbuatannya terkait dengan 3 hal. Jadi katanya kalau niat itu nggak usah dilafalkan, sholli fardhu maghribi nggak usah katanya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini justru niat itu meliputi 3 hal, di hati, di lisan, dan diamalkan gitu. Bohong orang kalau punya niat tapi nggak berbuat. Biasanya kan otomatis biasanya umumnya orang ada niat pasti berbuat gitu. Jadi namanya ibadah itu harus 3 niat itu harus 3 unsur. Harus di hati, ya, karena meletaknya di hati, dan perlu diucapkan dengan lisan, dan harus dilakukan dengan perbuatan. Makanya melafalkan sebuah niat dengan ucapan itu tidak salah. Kayak setaudu nawaitul du'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Kita niat misalnya, niat apa lagi? Niat sholat misalnya tadi usolli fardhu isya, dilafalkan boleh. Memang betul niat dia. Maka ketika kita melafalkan, ketika takbiratul ihram Allah, ketika Allahu Akbar itu hati berkata dalam hati itu niat. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena ya Allah, itu niat. Dilafalkan di hati, dan di hati dilafalkan dan diperbuat, diamal perbuatannya. Nah kemudian begitu pentingnya niat ini, sepakat hampir semua ya, para ulama-ulama memposisikan hadis ini pasti diawali babnya dengan innamal a'malu binniyat gitu. Tentang niat gitu ya. Contohnya dalam kitab Imam Bukhari pasti di hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi ya ini salah satunya adalah innamal a'malu binniyat gitu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, Arba'in Nawawi ini maksudnya ya, maka dia juga meletakkan niat ini di urutan pertama gitu. Kenapa penting? Jangan sampai terlupakan, karena sebuah ibadah bisa saja tertolak karena niatnya salah gitu. Niatnya ingin dipuji kan bisa jadi kan, karena niatnya sombong kan gitu. Tapi kalau niatnya karena Allah, makanya di situ katakan barang siapa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang berniat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah kemudian berbicara tentang kandungan hadis ini, tentunya niat itu punya syarat ya. Jadi syarat itu niat itu punya syarat. Syarat niat itu sepakat ulama bahwa seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapat pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Ibadah apapun harus diiringi dengan niat, dan elemen niat 3, di hati, diucapkan di lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Ini niat. Bukan nggak boleh 3 nih, nggak boleh lepas dari 3 ya. Kemudian dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah tersebut tidak akan sah kecuali disampaikan atau diucapkan niat gitu ya. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala, sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu ibadah tersebut tidak akan sah kecuali diiringi dengan niat. Makanya kan selalu kita lihat dalam kitab-kitab atau di dalam pasal-pasal, di bab-bab dalam pembahasan
ibadah pasti niat di urutan pertama pasti ya. Dan waktu dan tempatnya niat itu kita harus tahu ya. Waktu niat adalah di awal ibadah. Seperti tadi kita mau sholat, sebelum ketika takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram sudah kita baca usolli fardhul isya'i misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat jadan lillahi ta'ala. Allahu akbar pertama takbiratul ihram. Saat kita mengangkat kedua belah tangan, hati kita berkata dalam hati, nggak usah ucapkan. Mereka ucap udah, ya kan? Pakai usolli tadi. Di hati mengatakan niat saya ya Allah, sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karenamu ya Allah. Gitu. Jadi niat itu pada waktu di awal ibadah. Ya. Tapi puasa berbeda dengan puasa. Nah, puasa itu ya ibadah puasa contohnya ya itu dibolehkan sebelum. Makanya kita kalau habis tarawih itu kan sudah baca tuh niat puasa ya. Biasanya dipimpin oleh imam atau bilal tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Padahal puasa besok. Pengecualian untuk puasa itu dibolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit. Makanya kalau udah niat makan sudah gugur kita gitu. Yang dikhawatirkan kalau pas ketika niat itu harus dibaca ketika makan sahur misalnya. Gimana pertanyaannya orang yang tidak bangun makan sahur? Pasti kan dia nggak niat. Kalau memang harus di saat makan sahur. Makanya niat puasa itu boleh dibaca sebelum puasanya. Artinya di malam hari boleh. Itu perbedaannya ya. Karena kalau memang harus seperti sholat itu kan ketika mulai kita baru niat. Kalau puasa itu kalau memang diharuskan atau diwajibkan niat itu harus di saat makan sahur. Pertanyaannya, saat orang itu misalnya tidak sahur sebab kesiangan, di mana dia saat membaca niatnya? Nggak ada kesempatan, benar nggak? Bahkan nih puasa itu luar biasa. Boleh dibaca sebelum masuk saumnya, yaitu di malam hari. Boleh juga saat kita kesiangan, misalnya nih bangun di jam 8 misalnya. Tapi dari pagi nggak makan apa-apa, ntar kena apa-apa nih perut kita ya, nggak makan, nggak minum. Maka boleh saat itu niat puasa. Gitu kan? Itu puasa perbedaannya. Nah, di sini keharusan tentang niat ini sangat penting. Makanya tidak boleh ditinggal yang namanya niat, karena niat itu ibaratnya pokok dari sebuah ibadah. Karena ibadah bisa diterima atau tidak tergantung niatnya gitu ya. Jadi orang yang berniat melakukan kebaikan berbeda lagi ketika misalnya gini, kita misalnya mau melakukan kebaikan, tiba-tiba sebelum melakukan kebaikan terjadi insiden sehingga kita sakit misalnya, sakit parah, atau misalnya orang berangkat umroh atau haji, tahun depan saya mau umroh. Prosesnya ketika belum waktu yang dia niatkan tadi terjadi insiden, kecelakaan misalnya, sehingga parah, lumpuh misalnya, maka tetap itu sudah dihitung niat sebagai amal ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam agama kita, niatnya kita dalam berbuat baik sebelum kita melakukan kebaikan pun sudah dicatat sebagai amal baik. Tapi bila sudah dilaksanakan berlipat ganda pahalanya. Saya ulangi, umat Islam atau kita di umat Islam ketika melakukan atau niat melakukan perbuatan baik, ini baru niat doa, belum melakukan, baru niat saja, itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Setelah kita niat, terus kita lakukan niat kebaikan itu, kita aplikasikan, maksudnya maka nilai pahalanya bisa berlipat ganda, 10, 70, bahkan sampai 700. Itu hanya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan hanya Allah lah yang berkehendak melipat gandakan pahala setiap hambanya. Berbeda dengan niat buruk. Ketika kita mau niat buruk,
belum dicatat sebagai dosa. Tapi setelah niat buruk dilakukan, maka dicatatlah dosa. Itulah indah Islam itu. Dalam hal kebaikan, niat saja udah dicatat pahala. Apalagi dilakukan, maka berlipat gandalah pahala itu. Kalau dalam hal kebaikan ya. Tapi kalau dalam hal keburukan, niat buruk belum dicatat sebagai dosa. Terus niat tadi kita urungkan, nggak jadi, dapat pahala. Niat tadi kita lakukan, baru jatuh dosa. Itulah indahnya Islam. Ya, makanya dalam hal kebaikan apapun itu niat dah yang baik-baik. Karena setiap kebaikan niat yang baik itu pasti akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara itu saja barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan tentang hadis amalan bergantung pada niat. Ya. Bagaimana cara kita meluruskan niat? Iya, meluruskan niat. Kadang niat kita suka melenceng gitu ya. Iya, betul. Pada hakikatnya, niat yang lurus itu adalah niat yang memang ditunjukkan kepada Allah. Tapi terkadang ketika kita sudah niat untuk melakukan ibadah, tapi ada saja nih unsur-unsur riaknya misalnya gitu ya, atau unsur-unsur yang ingin didengar, dipuji oleh manusia yang lainnya. Gimana cara untuk meluruskan niat agar betul-betul tertuju kepada Allah niat kita? Ingat yang kemarin saya katakan, kita harus menyadari bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah gitu. Hati kita pun dalam pengawasan Allah. Artinya saat kita melakukan atau ada satu niat yang baik, udah lurus niat itu, tidak jangan ada unsur-unsur lain di dalam hati ini bercampur gitu ya. Makanya ketika kita dalam berdoa, banyakin doa, ya Allah, ya upayanya supaya niat kita lurus, ya mohon kepada Allah juga salah satunya ya. Di samping kita ada upaya juga, salah satu upaya yang utama adalah dengan banyak doa. Ya Allah, jadikan setiap niat itu hanya untukmu gitu ya. Jangan ada niat-niat yang lain bercampur gitu. Nah itu bisa jadi yang tadi awalnya niat baik akan tidak baik. Bahkan nanti banyak manusia yang ketika di akhirat diadili oleh Allah, mereka merasa yakin dengan amalan mereka. Di dunia ini saya banyak berbuat baik, wow, sampai di sana mereka tidak ada apa-apa. Bahkan di situ akan diperdengarkan hati mereka, suara hati mereka. Tuh, kau niat sholat tapi niat engkau ingin dipuji. Tuh, engkau bersedekah tapi niat untuk dipuji. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi, Mas Haris, bagaimana cara kita meluruskan niat? Pokoknya satu tujuan kita, niatkan tuh udah hanya Allah gitu. Hanya untuk Allah kita niat. Nah gimana caranya? Ya satu titik konsentrasi fokus kita Allah gitu. Niatin Allah aja, Allah. Jadi jangan sampai nanti ibadah kita yang kita lakukan, kalau kita niatkan tidak karena Allah, kita cuma dapatnya capek doang, nggak dapat pahala kan? Gitu. Kenapa? Karena hati kita tercampur niatnya oleh sesuatu. Sedangkan yang Allah harapkan, yang Rasul harapkan itu adalah niatkan karena Allah. Memang tidak menutup kemungkinan manusiawi yang terkadang dalam hati itu ketika berniat kebaikan ada ada keraguan, ada kewaswasan, itu memang manusiawi. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah. Dan jangan lupa ketika kita melakukan satu ibadah, nah ini saran saya. Ibadah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, baca Quran contohnya, kita niat baca Quran, tapi kita nggak tahu di hati kita, gitu kan, takutnya tercampur sesuatu. Makanya setelah kita melakukan ibadah, jangan pernah lupa, Rabbana taqabbal minna. Minimal ya Allah, terimalah, kabulkanlah ibadah saya. Gitu. Jadi ada mengharap
Walaupun mungkin tadi awalnya tercampur oleh niat-niat yang melenceng, tapi ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah saya. Maaf kalau ada kekeliruan dalam ibadah saya, kesalahan, kewaswasan, keraguan gitu ya, ketidakmurnian dalam niat. Maafkan ya Allah. Jadi harus kita akui, Mas Aris ya, yang namanya ibadah itu niat kita nggak bisa kita pungkiri, terkadang ada saja memang. Tapi makanya dalam setelah aktivitas ibadah apapun, upayakan kita mohon kepada Allah, ya Allah, terima amal ibadah yang saya lakukan ini. Bila ada kekurangan, sempurnakan. Ketika ada kebodohan saya, kebodohan hamba, maafkan. Jangan engkau tolak ibadah saya, ya Allah. Ketika hati saya tidak ikhlas dalam ibadah, tolong atau mohon kepada engkau ya Allah agar ibadah saya tetap kau terima. Jadi harus ada kan tujuan kita niat itu karena Allah, kan tujuannya agar ibadah diterima. Jadi tidak hanya saat mengucap ketika awal ibadah saja, kalau perlu setelah ibadah kita ada permohonan juga kepada Allah agar setiap ibadah yang kita lakukan diterima gitu. Insya Allah seperti itu ya. Boleh lagi? Teteh atau juga? Cukup? Masih lagi? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, insya Allah nanti kita lanjut lagi. Ya intinya pesannya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat. Gitu. Makanya ibadah harus sesuai dengan niat. Amal ibadah tergantung niat yang kita ucapkan atau yang kita niatkan dalam hati kita. Baik, itu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Insyaallah nanti kita